Istri bekerja menjadi seorang TKW demi kehidupan keluarganya, namun ternyata sang suami yang merasa kesepian berselancar di sosial media dan berkenalan dengan lelaki lagi. Bahkan keduanya berhubungan hingga terjadi permasalahan. Kisah nyata kejadian ini terjadi di kota Karawang. Seorang lelaki bernama Wahyudin berusia 28 tahun tinggal di Karawang, Jawa Barat. Sudah menikah dengan sang istri dan punya satu anak, namun ternyata karena kekurangan keluarga, ekonomi membuat sang istri jadi harus pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW. Saat itu pun Wahyudin mengizinkan dan dirinya merawat buah hatinya sendirian. Pasca sang istri menjadi TKW di luar negeri, Wahyudin pun menjadi bapak keluarga rumah tangga. Menjadi pengganti ibu untuk sang anak di rumah, bahkan semua kegiatan di rumah pun dilakukan oleh Wahyudin sendirian. Kehidupan Wahyudin dengan sang anak pun baik-baik saja, menurut para tetangga tak ada yang berbeda. Bahkan kini kehidupan Wahyudin jadi jauh lebih baik karena sang istri kerap transfer setiap bulannya. Istri Wahyudin sendiri pergi di tahun 2019. Dari tahun itu, Wahyudin mengerjakan semuanya sendirian, dirinya baik-baik saja, namun berbeda dengan kehidupan pribadinya. Wahyudin merasa ada kesepian di dalam diri hingga akhirnya dirinya pun mencari peruntungan baru dengan bermain sosial media dan mencari sesuatu di sana hingga akhirnya dirinya pun berkenalan dengan seorang lelaki lagi. Bukannya mencari seorang wanita, namun dirinya ingin mencari hiburan baru. Ternyata memang dalam dirinya dari dulu memang ada keinginan untuk bermain dan berkenalan dengan seorang lelaki lagi. Hingga akhirnya Wahyudin pun berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Asma. Asma sendiri berusia 45 tahun, dirinya bernama asli Aming, tinggal di Sumber Gede, Kabupaten Karawang, tinggal sendirian di rumahnya. Asma sendiri punya usaha warung di sebelah rumah yang dikelolanya sendirian. Untuk kehidupan sehari-hari, disebutkan warung tersebut ramai dan para tetangga berbelanja ke Asma. Asma sendiri memang seorang lelaki yang penyuka sesama, bahkan dirinya kerap mencari lelaki di sosial media. Punya beberapa lelaki, namun kali ini Asma tengah bosan dan ingin mencari yang baru hingga menemukan Wahyudin. Keduanya berkenalan di sosial media, berngobrol bersama hingga akhirnya tukeran nomor telepon. Asma pun meminta harga kepada Wahyudin dan tak lama Wahyudin menjawab 200.000 hingga keduanya tawar-menawar dengan sesuai harga 170.000. Wahyudin yang akhirnya mau, dirinya memang iseng. Di awal ingin bertemu, namun ternyata Wahyudin senang karena mendapatkan uang. Wahyudin yang punya istri bertemu lelaki baru. Wahyudin ke rumah Asma dan saat itu keduanya pun melakukan dengan kesepakatan 170. Asma yang tadinya iseng jatuh cinta kepada Wahyudin, keduanya pun kerap bertemu dan lagi-lagi seperti itu. Lama-lama bahkan keduanya saling jatuh cinta dan mereka pun seperti orang berpacaran. Meski berpacaran namun tetap, Wahyudin pun kerap mendapatkan uang dari Asma. Hubungan mereka cukup lama dari tahun 2019 akhir hingga akhirnya di tahun 2023. Saat itu suatu hari Wahyudin butuh uang untuk buah hatinya. Namun tak lama dirinya pun memberanikan diri untuk pinjam kepada Asma. Wahyudin pinjam kepada Asma 160.000 dengan jaminan KTP saat itu. Asma pun tak berpikir panjang karena ada KTP, dirinya pun memberikan bantuan kepada Wahyudin. Namun tak lama di wilayah Wahyudin ada bantuan bansos untuk Wahyudin sebagai penerima. Saat itu pun bantuan bansos dengan bukti KTP. Namun Wahyudin lupa kalau KTP-nya dijaminkan kepada Asma untuk hutangnya dulu. Hingga akhirnya Wahyudin pun datang ke rumah Asma untuk meminjam KTP. Saat itu Wahyudin menyebutkan ada pencairan bansos dan akan membayar hutang kepada Asma setelah uang bansos itu cair. Asma pun tak mau rugi, dirinya ingin mengembalikan KTP, namun tetap Asma meminta Wahyudin untuk melakukannya lagi. Wahyudin pun mengiyakan, keduanya berhubungan namun setelah selesai di jam 2 pagi. Saat Wahyudin meminta KTP dari Asma sesuai yang dijanjikan, namun lagi-lagi Asma kurang puas dan meminta sekali lagi hingga akhirnya Wahyudin yang merasa kecapean menolak dengan secara halus saat itu. Wahyudin kesal karena KTP-nya ditahan-tahan. Wahyudin merasa Asma tetap mempermainkan dirinya, bahkan berbohong kepadanya. Hingga akhirnya di antara Wahyudin dengan Asma pun cekcok. Saat itu Wahyudin memekap dan membenturkan Asma beberapa kali. Meskipun Asma coba melawan, namun nampaknya tak bisa karena lebih kuat Wahyudin. Tak selesai dari itu Wahyudin pun mencekik Asma hingga lemas dan tak bernapas lagi. Wahyudin yang sadar kalau Asma sudah tak bernyawa, Wahyudin pun panik. Wahyudin saat itu membawa KTP-nya, membawa uang Asma, handphone dan juga motor Asma. Tak lama Wahyudin pun mengunci rumah Asma dari luar. Di perjalanan menuju ke rumahnya bahkan Wahyudin membuang kunci rumah Asma.
Wahyudin pun pulang ke rumah dengan berpikir kalau dirinya akan menjual motor Asma secepatnya. Tak lama beberapa hari kemudian keluarga dari Asma bingung karena warung tak buka-buka, bahkan Asma ditelepon tak diangkat. Hingga akhirnya keluarganya pun datang ke rumahnya. Tak lama ada yang aneh karena di rumah nampak sepi dan tak ada jawaban. Asma yang tinggal sendirian membuat keluarganya panik hingga akhirnya mendobrak rumahnya. Saat masuk mendobrak rumah Asma nampak tercium bau tak sedap dari ruangan kamar Asma hingga akhirnya keluarganya membuka dan kaget. Menemukan Asma yang sudah tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis dan langsung tak lama melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Bahkan saat itu para warga pun berdatangan membantu keluarga Asma. Saat pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian pun mengevakuasi jasad Asma dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Kalau Asma kehilangan banyak cairan merah dan tak hanya itu, Asma pun dibekap hingga akhirnya dirinya kekurangan napas dan tak bisa bernapas lagi. Usai dilakukan otopsi, Asma sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian menyelidiki kasus ini. Dilihat dari rumah Asma banyak barang berharga yang hilang, hingga pihak kepolisian di awal menyangka kalau ini pencurian. Namun info dari keluarga Asma sendiri menyebutkan Asma punya pacar, yaitu Wahyudin yang sudah cukup lama dekat dengan Asma. Pihak kepolisian pun menyelidiki motor yang ternyata sudah dijual ke penadah, dan tak lama sinyal dari handphone Asma pun menyala, ternyata titiknya ada di rumah Wahyudin. Pihak dari kepolisian pun langsung datang ke rumah Wahyudin untuk melakukan interogasi. Wahyudin yang membantah di awal namun akhirnya mengakui dengan keterangan dari penadah motor. Diamankan terkait permasalahan ini, Wahyudin akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Motifnya karena kesal Asma nampak mengingkari janji, bahkan kerap memaksa Wahyudin untuk melakukan hubungan. Saat itu Wahyudin yang kesal mengambil tindakan ini dan merasa ada kesempatan untuk mengambil harta benda Asma, Wahyudin mengambil semuanya. Wahyudin diamankan pihak yang berwajib dan menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 15 tahun penjara. Penuh dengan penyesalan memikirkan buah hatinya, Wahyudin pun sedih karena kini sang buah hati jauh dari kedua orang tuanya. Sang istri masih menjadi TKW dan tak bisa pulang, sementara Wahyudin kini diamankan pihak yang berwajib. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.